Hai, menurut kamu keperawatan itu apa sih? Apakah dia terkenal dengan pakaian putih bersih, yang selalu sigap menolong pasien yang membutuhkan, atau image jarum suntik yang melekat dengannya? Hohoho, keperawatan sesungguhnya sangat lebih dari citra itu. Kenapa kita berani bicara gitu? Karena selain keperawatan adalah profesi, kita punya landasan yang kuat untuk menyusun suatu teori keperawatan. Di video sebelumnya udah kita jelaskan tuh tentang pentingnya teori keperawatan. Maka di video ini akan menjelaskan tentang landasan yang menyusun teori keperawatan. Apa sih landasan itu? Landasan itu tidak lain adalah filosofi keperawatan. Oke, kita bahas apa itu filosofi keperawatan. Secara teoritis, dengan bahasa yang agak abstrak atau sulit dipahami, filosofi keperawatan dijelaskan sebagai nilai-nilai, keyakinan, dan cara pandang perawat terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian utama, yang terdiri dari 4 komponen, yaitu manusia yang berada dalam rentang sehat sakit yang memiliki kebutuhan dasar. Sehingga hal-hal itu terdiri dari manusia, sehat sakit, keperawatan, dan lingkungan. Maksud dari pernyataan bahwa di dalam teori keperawatan itu harus disusun dan sudah ada filosofinya. Kembali ke penjelasan di awal, filosofi ini berisi tentang nilai, keyakinan, dan asumsi sebagai ranah tertinggi dalam struktur pengetahuan, yang berarti proses filosofi ini melalui pemikiran refleksi yang panjang, yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang dan bidang yang digeluti oleh pencetus teori keperawatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, filosofi keperawatan dari masing-masing teoris keperawatan atau pencetus teori keperawatan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sudah dibahas ya, ada 4 konsep besar yang dibahas di dalam filosofi keperawatan, yaitu manusia, sehat sakit, keperawatan, dan lingkungan. Untuk penjelasan teori keperawatan selanjutnya akan kita bahas satu persatu sesuai dengan teorisnya, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui perbedaan mendasar dari masing-masing teori keperawatan yang dicetuskan. Nah, sekarang kita bahas dulu deh filosofi dalam tingkatan teori keperawatan. Jadi berdasarkan buku Martha Rell Aligut di Pakar Teori Keperawatan dan karya mereka, tingkatan teori keperawatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu di dalam level filosofi tadi atau level meta paradigma. Lalu yang kedua level model konseptual. Level yang ketiga adalah level teori. Dan yang terakhir di teori middle range. Oke, kita bahas dulu di tingkatan metaparadigma atau filosofi. Dalam tingkatan ini, berarti teori tersebut memiliki struktur pengetahuan yang sifatnya paling abstrak, artinya mungkin sulit untuk dipahami, di mana isi dari teori tersebut masih bertumpu pada keempat konsep metaparadigma keperawatan. Dan konsep-konsep ini ditemukan melalui proses analisa, penalaran, dan presentasi logika. Sehingga dalam tingkatan metaparadigma atau filosofi, teman-teman tidak akan menemukan hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, karena memang belum dijelaskan atau belum ditemukan secara rinci oleh para teorisnya. Yang kedua, tingkatan model konseptual. Dalam tingkatan model konseptual keperawatan, aktivitas dari teori ini yaitu mampu menguraikan hubungan di antara konsep. Kalau di filosofi atau metaparadigma tadi, mereka belum membahas tentang hubungan antar konsep.
Tapi kalau di model konseptual itu sudah dibahas hubungan antar konsepnya. Tapi hubungan tersebut belum dijelaskan secara rinci, belum didefinisikan antara semua konsep. Jadi sifat teorinya itu lebih mengarah kepada teori yang sifatnya deskriptif dan hanya memiliki fokus untuk membangun hubungan antar konsep. Sekarang kita masuk ke dalam tingkatan teori keperawatan. Aktivitas dari teori keperawatan berisikan serangkaian konsep yang saling berhubungan. Dan pernyataan relasi yang logis juga sesuai dengan pengujian empiris yang menjelaskan atau memprediksi fenomena. Sifat dari teori keperawatan itu bukan hanya deskriptif kayak di model konseptual, tapi sifat teori ini sudah cenderung lebih prediktif atau bisa memprediksikan hubungan antar konsep yang berkaitan. Dan fokusnya adalah untuk memvalidasi hubungan di dalam praktik keperawatan. Tingkat yang akan kita bahas paling terakhir adalah teori middle range. Kalau teman-teman perdalam teori middle range, maka hal yang akan dipahami adalah teori ini sifatnya lebih spesifik, tingkat abstraksinya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat teori keperawatan yang lainnya. Dan biasanya teori middle range ini fokusnya hanya pada satu lahan atau area keperawatan tertentu, sehingga manusia dalam konsepnya biasanya sudah ditetapkan secara spesifik. Seperti contoh teorinya punya Ramona Mercer, di mana manusia di dalam teori Ramona Mercer itu dispesifikan kepada ibu dan anak. Oke teman-teman, semoga informasi yang kita berikan berguna ya untuk menambah pengetahuan kalian tentang filosofi atau falsafah keperawatan dan tingkatan struktur teorinya. Kita akan bahas video selanjutnya yang menjelaskan tentang tokoh teoris keperawatan serta ulasan dari karyanya dan teorinya. Sampai ketemu nanti. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar ya. Ciao!